Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sepertinya ada yang baru dua, cuma sepertinya kok belum bergabung juga. Nanti sambil kita tunggu. Untuk yang hari ini, apa namanya? Kemarin rencananya kan berbagi ini ya, pengalaman praktiknya ya, barangkali sudah pernah apa namanya melaksanakan pembelajaran berbasis budaya. Tidak harus dibuat dalam PowerPoint yang bagus, mau bercerita atau mau eh, kemarin barangkali ada tulisan yang sudah ditulis seperti apa. Saya persilahkan barangkali mau Bu Siti dulu atau Bu Nita dulu. Atau kalau misalnya Ya, memang Bu. belum pernah juga mau menceritakan yang di temannya juga nggak apa-apa sih. Atau yang ada di sekolahnya boleh. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Saya dulu nggak apa-apa. Tapi saya belum sebentar lagi Oh iya, berangkat. nggak apa-apa. Iya. Baru saja mengikuti webinar, Bu. Soalnya Oh iya, oh iya, oh iya, silakan. belum saya ganti backgroundnya. Oh Sebentar, Bu. iya. Bu, Bu, Bu Nita dulu juga nggak apa-apa. Saya tak nyiapin nganu. Bentar. Halo? Bentar, Bu. Saya coba izin eh, share screen ya, Bu. Iya, silahkan. Sudah kelihatan belum, Ibu? Sudah, Bu. Ya. Ya, saya mulai saja nih, Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, mohon maaf, Ibu, nanti ini barangkali terkait dengan laporan ataupun cerita yang saya sajikan. Mohon masukannya untuk Ibu dan teman-teman semuanya demi apa namanya sesuatu yang lebih baik lagi ya, Bu. Ya. Karena ini saya membuatnya juga apa namanya darurat. Yang kedua juga saya masih apa namanya masih belum bisa mendalami program pendidikan S2 ini Bu, masih awal jadinya mohon maaf sebelumnya. Ya, saya mulai saja Ibu. Ini tugas yang pertama yaitu pedagogi berbasis budaya.
Nah, di sini saya akan melaporkan laporan praktik pembelajaran berbasis budaya di SD Negeri Trogosono, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, mengikuti program studi pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 2024-2025. Dan saya susun sendiri, Bu. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Siti Lestari. Ya, yang pertama pendahuluan. Ya, di sini saya mengacu pada materi yang sudah Ibu Niken kemarin sampaikan. Jadi eh, ya kurang lebihnya yang saya tangkap seperti ini ya Bu ya. Mohon maaf nanti apabila ada kekurangan Ibu bisa untuk menambahkan. Pendahuluan pembelajaran berbasis budaya saat ini sedang marak berkembang tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di banyak negara. Nah, pembelajaran ini sebenarnya sudah ada dan mungkin pernah kita lakukan, akan tetapi masih dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sederhana dan proses pembelajaran yang monoton. Barangkali saya juga dulu mengalami hal yang sama terkait dengan ini ya Bu. Kemudian pembelajaran berbasis budaya membawa budaya lokal yang selama ini tidak selalu mendapat tempat dalam kurikulum sekolah ke dalam proses pembelajaran dengan beragam mata pelajaran di sekolah. Di dalam pembelajaran berbasis budaya, lingkungan belajar akan berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi guru maupun peserta didik. Guru dan peserta didik berpartisipasi aktif berdasarkan budaya yang sudah mereka kenal sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Peserta didik merasa senang dan diakui keberadaan serta perbedaan karena pengetahuan dan pengalaman budaya yang mereka miliki diakui dalam prosesnya untuk menggali beragam budaya tersebut. Nah, dan interaksi antara guru dan peserta didik kan akan mengakomodasikan ciptakan proses pembelajaran yang bermakna dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam mata pelajaran di sekolah oleh masing-masing sekolah. Masih pendahuluan, pembelajaran berbasis budaya adalah strategi pembelajaran yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik secara intelektual, sosial, emosional, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Pembelajaran berbasis budaya dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual serta menarik dan menyenangkan. Pembelajaran berbasis budaya dapat diterapkan dengan melibatkan peserta didik secara penuh. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan segala sumber yang tersedia, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, termasuk budaya lokal. Pembelajaran berbasis budaya penting untuk diterapkan karena dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Selain itu, dapat menanamkan rasa cinta terhadap kearifan lokal dan karakter positif sesuai nilai luhur kearifan lokal. Nah, di sini yang kedua yaitu tentang praktik pembelajaran berbasis budaya di sekolah. Untuk praktik pembelajaran berbasis budaya, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian berbasis budaya itu seperti apa. Jadi pengertian berbasis budaya yaitu proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Artinya pembelajaran sepanjang hayat. Sekolah merupakan salah satu tempat proses belajar terjadi. Sekolah merupakan tempat kebudayaan karena pada dasarnya proses belajar merupakan proses pembudayaan. Dalam hal ini, proses pembudayaan di sekolah menurut Winata Putra 2015 14 ya, 44, pembudayaan di sekolah adalah untuk pencapaian akademik peserta didik untuk membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya, serta untuk mengembangkan budaya dalam suatu komunitas melalui pencapaian akademik peserta didik. Nah, di sini penerapan praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan dan yang saya lakukan itu yang pertama terkait dengan pelajaran seni budaya dan keterampilan. Jadi peserta didik itu membuat patung atau bentuk buah ya,
karena pelajarannya itu pada saat membuat patung ya Ibu. Jadi membuat patung di sini kan bukan bukan harus berupa manusia, bukan harus berupa berwujud binatang atau hewan, itu akan tetapi kemarin kita apa namanya penerapannya itu dalam bentuk buah manggis, buah durian, yaitu dari plastisin. Nah, buah manggis dan buah durian ini merupakan ikon Kabupaten Purworejo. Itu pembelajaran pada saat di kelas 6. Barangkali saya tidak terjun di situ, akan tetapi saya pada saat itu sedang melakukan observasi ke guru kelas 6. Itu Ibu. Selanjutnya, menggambar seseorang yang sedang menari dolala. Nah, kenapa menari dolala Ibu? Karena tarian tradisional dolala itu, maaf, karena tari dolala itu adalah tarian tradisional dari Kabupaten Purworejo. Yang kedua, yaitu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pada saat pembelajaran atau pelajaran P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan lokal, judul proyeknya, Makananku Budayaku, fase A kelas 1. Di situ saya juga ada di situ, eh, karena saya bukan guru kelas 1, pada saat itu juga saya sedang melakukan observasi pada guru di kelas 1, yaitu guru kelas 1, yaitu membuat asinan buah dengan memanfaatkan buah-buahan yang terdapat di daerah sekitar yang berbuah saat itu, yang pada saat itu sedang musim Ibu. Eh, eh, dan bisa dijumpai di daerah sekitarnya. Misalnya kemarin yang kita praktekkan itu pada saat P5 kelas 1, itu tahun pelajaran 2023-2024, tapi bukan yang ini karena yang ini masih baru awal semester. Jadi buahnya itu ada buah jambu, buah pepaya, mangga, nanas, dan mentimun. Nah, eh, untuk pelaksanaannya yaitu guru kelas 1 berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid, yaitu mulai dari persiapannya, prosesnya, sampai ke penyajian, karena dikarenakan peserta didik kelas 1 itu masih perlu pendampingan terkait pemakaian alat masak dan proses memasaknya, begitu. Jadi termasuk dengan apa namanya orang tua atau wali murid itu menjadi narasumber. Wali murid orang tua di sini itu bapak ibu guru juga sudah pernah dicicipi itulah. Kebetulan saat itu besok pas pada saat kelima, mohon untuk ibu datang hadir ke sekolahan terkait dengan P5 yang akan saya berikan ke nak seperti itu. Dan alhamdulillah orang tua wali murid itu bersedia Bu, untuk menyampaikan resep dan cara membuatnya. Itu Bu, alhamdulillah peserta didik dan orang tua atau wali murid itu sangat antusias. Selanjutnya, yang keempat, mengenalkan budaya tarian dolala kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan pembiasaan setiap hari Sabtu pagi di halaman sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu Ibu bisa melihat ada foto kelas 1 sampai kelas 6 di halaman sekolah pembiasaan sebelum pelajaran, Bu. Jam 7 itu sudah mulai dikarenakan jam 7 kurang 15 menit itu kita sudah bersiap-siap di halaman. Dan yang itu ini juga ini gambar pada saat pelajaran P5 kelas 1. Selanjutnya terkait dengan yang kemarin materi dari Bu Niken sampaikan, yaitu tentang ada kaitannya dengan proses pembudayaan. Nah, proses pembudayaan terjadi dalam bentuk pewarisan tradisi budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya dan adopsi tradisi budaya oleh orang yang belum mengetahui budaya tersebut sebelumnya. Pewarisan tradisi budaya dikenal sebagai proses enkulturasi, sedangkan adopsi tradisi budaya dikenal sebagai proses akulturasi. Kedua proses tersebut berujung pada pembentukan budaya dalam suatu komunitas. Membahas proses pembudayaan menurut Winata Putra,
menyatakan bahwa proses pembudayaan enkulturasi terjadi secara informal dalam keluarga, komunitas, suatu suku, atau komunitas suatu wilayah. Nah, proses pembudayaan enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap senior terhadap anak-anak atau terhadap orang yang dianggap lebih muda. Nah, tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku dan atau keluarga biasanya diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses enkulturasi. Nah, di sini penerapan praktik pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, membiasakan peserta didik untuk 6S, yaitu senyum, salam, sapa, saling, sopan, santun. Yang kedua, ini juga saya tuangkan ke dalam visi SD negeri kami, Bu. Yang kedua, mengajarkan pendidikan tata krama di pembelajaran muatan lokal. Muatan lokal SD negeri kami yaitu bahasa Jawa. Misalnya, Ibu membungkukkan badan apabila berjalan di depan orang yang lebih tua dengan mengucapkan derek langkong, seperti itu. Jadi berbicara dengan bahasa krama kepada orang yang lebih tua, gitu. Misalnya saja, Bapak badhe tindak pundi, gitu. Itu kalau anak-anak yang anu kan, Bapak arek nanti, nah itu kan kurang adanya tata krama gitu. Jadi misalnya Bapak badhe tindak pundi, gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, peserta didik berdiskusi atau berkolaborasi dengan temannya tanpa membedakan kelebihan dan kekurangan masing-masing pada saat pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu mengikuti kegiatan adat atau budaya daerah setempat, misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan waktu desa, sebagai salah satu contoh yaitu kegiatan keagamaan yang lagi terjadi ya Bu ya, yang lagi saat ini sedang kita ikuti rutin ya Bu, yaitu Muludan Bu, perayaan Maulid Nabi itu di desa itu sangat kental sekali dan di beberapa tempat itu selalu mengadakan kegiatan tersebut Bu. Jadi luar biasa untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad gitu. Jadi kegiatan keagamaan seperti ini untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru juga mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, praktek pembelajaran di sekolah yang berikutnya yaitu terkait dengan materi pembelajaran berbasis budaya. Nah, pembelajaran berbasis budaya menurut Winata Putra menyatakan pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tentang budaya, belajar dengan budaya, dan belajar melalui budaya. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait yang pertama dengan belajar tentang budaya. Nah, menempatkan budaya sebagai ilmu, Bu. Jadi belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai ilmu. Nah, di sini penerapannya pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan tidak terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain dan tidak berhubungan satu sama lain. Nah, di sekolah saya mengenalkan alat musik tradisional Jawa Tengah yaitu berupa gamelan, Bu. Kalau biasa seperangkat karawitan ya Bu ya, kalau di anu karawitan akan tetapi kalau di tempat kami itu gamelan kepada peserta didik untuk mempelajari budaya. Dan ternyata gamelan itu bisa dipadukan dengan alat musik yang lain, yaitu misalnya alat musik rebana. Dan ini juga sudah saya praktikkan pada saat akan mengikuti lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islam, yaitu MAPSI. Alhamdulillah kemarin itu kita mendapat juara 1 dan juara 3 tingkat kecamatan dan maju ke kabupaten. Akan tetapi di kabupaten kami masih belum bisa meraih juara 1 dan alhamdulillah di kabupaten meraih peringkat keempat Bu, karena satu kabupaten Projo itu ada 16 kecamatan. Selanjutnya belajar dengan budaya. Saya memperkenalkan budaya kepada peserta didik sebagai cara atau metode untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya kemarin yang sudah dilakukan yaitu IPA kelas 5 materi bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, ini di sini saya mempergunakan berbagai bentuk dan ukuran gong, Bu, untuk memperkenalkan konsep bunyi.
gelombang bunyi, dan gema dalam pelajaran IPA. Jadi saya apa namanya gong itu anak-anak saya perkenalkan dengan alat musik gamelan tersebut yaitu gong. Kalau ditabuh ya Bu ya, kalau bahasa Jawanya ditabuh gong. Nah, gitu kan itu seperti suara gema, ada yang menggaung itu yang menggaung di dalam gua gitu seperti itu Bu. Jadi terkait dengan konsep bunyi, gelombang bunyi dan gema pada pembelajaran IPA. Selanjutnya yang ketiga yaitu belajar melalui budaya merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau memaknai mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Hal ini pernah saya terapkan juga pada saat pembelajaran di kelas 5 materi pernapasan. Ini saya sendiri yang namanya yang praktek waktu itu saya apa namanya mengikuti program guru penggerak, Bu. Nah, peserta didik tidak perlu mengerjakan tes untuk menjelaskan tentang proses pernapasan dan organ-organ pernapasan, tetapi peserta didik dapat membuat gambar atau menyanyikan sebuah lagu yang melukiskan proses pernapasan dengan menganalisis produk budaya yang diwujudkan, saya dapat menilai sejauh mana peserta didik memperoleh pemahaman dalam topik proses pernapasan. Itu Bu. Jadi lagunya eh, lagu tentang pernapasan, tapi liriknya itu tapi kita ambil musiknya musik yang aransemen yang lagu daerah. Selanjutnya kesimpulan. Nah, yang ketiga kesimpulan. Yang pertama, belajar budaya merupakan proses belajar atau kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari beragam perwujudan yang dihasilkan dan berlaku dalam suatu komunitas. Mata pelajaran yang disuguhkan dalam kurikulum dan diajarkan kepada peserta didik di sekolah sebagai pola pikir ilmiah merupakan salah satu perwujudan budaya sebagai bagian dari budaya. Bahkan seorang ahli menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mencerminkan pencapaian upaya manusia pada saat tertentu berbasiskan pada budaya saat itu. Proses pembudayaan terjadi di mana-mana secara formal maupun informal dan bagi siapa saja sepanjang masa karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan belajar budaya memberikan cara untuk mengetahui sama seperti mata pelajaran lain memberikan cara untuk mengetahui bidang-bidang tertentu dalam kehidupan manusia. Belajar melalui budaya memungkinkan siswa untuk memperlihatkan ke dalam pemikirannya, penjiwaannya terhadap konsep atau prinsip yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran, serta imajinasi kearifannya dalam mengekspresikan pemahamannya. Belajar melalui budaya dapat dilakukan di sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun perguruan tinggi dan dalam mata pelajaran apapun. Ya, yang terakhir penutup. Budaya yang dimiliki setiap masyarakat beragam dan unik. Dengan pembelajaran berbasis budaya yang diterapkan di sekolah, diharapkan dapat memulai proses perubahan dalam budaya pembelajaran untuk making a difference terhadap proses pembelajaran pada umumnya dan hasil belajar pada khususnya. Alhamdulillah, dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, orang tua, wali murid, komite sekolah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, pembelajaran berbasis budaya yang sudah diterapkan di SD Negeri Telogosono berdampak positif dan membawa perubahan bagi guru dan peserta didik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penerapan proses pembelajaran, mohon saran atau masukan yang bersifat membangun untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih, Ibu. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan laporan atau cerita yang bisa saya sampaikan. Kiranya itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti. Ini tadi menyeluruh ya. Jadi kemarin materi kita ada pembelajaran tentang budaya dengan budaya melalui budaya dan tadi dicontohkan yang pembiasaan ya, belajar berbudaya tadi Ya, ada. Bu. Ya, kemudian ada juga tadi yang tari dolala tadi ya di Purworejo. Kemudian tadi Ya,
Ya, itu tadi belajar tentang budaya. Nah, barangkali yang belum tadi yang ini yang belajar dengan budaya sama melalui budaya tadi belum diceritakan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini nanti proses karena memang kalau sudah diceritakan semua selesai nanti kuliahnya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti. Nanti barangkali akan Sama-sama, Ibu. ya, nanti kita bahas-bahas lagi untuk yang di pertemuan selanjutnya tentang yang belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya. Saya pengen tahu dulu yang sudah dilakukan di sekolah seperti apa di sekolah Bu Siti ini tadi ya. Tadi sudah Ya, Bu. dijelaskan. Kalau Bu Nita barangkali seperti apa Bu Nita bisa diceritakan boleh yang sudah Bu Nita lakukan atau di sekolahnya itu dipersilahkan. Begini Bu, kan saya belum pernah ngajar. Pernah Oh, pun belum. cuman pas PPL kemarin Oh, oke, waktu baik. kuliah itu. Jadi belum punya pengalaman gitu. Oh, oke. Fresh graduate berarti Bu Nita ya? Iya, Oke. juga kan pas PPL kemarin itu kan saya jurusan PAI. Jadinya juga Oh, waktu itu PPI-nya kayak makalah gitu. oke, nggak apa-apa. Mau menceritakan yang lain, maksudnya terkait yang diketahui Bu Nita, diperbolehkan. Jadi, apapun yang mau ditampilkan boleh. Nanti saya pengen tahu seperti apa yang barangkali kemarin kan Jadi kita sempat, ya, nyuruh ya, anak-anaknya bikin makalah gitu. ya. Karena ngajarnya pas itu gimana Bu? Oke, ya internet saya sepertinya nggak stabil. Oke, Ya. yang ingin Bu Nita bagi, apapun itu boleh. Jadi kalau barangkali ada, atau mungkin orat-oratan tidak harus pengalaman yang sudah dilalui, misalnya rancangan atau apa juga boleh kalau ada yang dicoba dibuat. Saya sih ada buat tapi kayak cuman untuk mengikuti tugas gitu loh Bu, bukan yang Oh, pengalamannya saya. oh ya, boleh nggak apa-apa Bu Nita. Silahkan nggak apa-apa. Boleh dibaca. Oh iya, sebentar Bu. Oke. Sebentar Bu, agak bingung bikin layarnya gimana. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu Bu Nita. Udah kelihatan belum Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, baiklah saya akan menjelaskan sedikit dari
yang telah saya kerjakan, bukan berdasarkan pengalaman, Bu. Hmm. Praktek pembelajaran berbasis budaya permainan tradisional, engklek materi bangun ruang. Yang pertama ada pendahuluan, pemakaian budaya lokal dalam pembelajaran berbasis budaya sangatlah bermanfaat bagi pemaknaan proses dan karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan bahan persepsi untuk memahami konsep ilmu pengetahuan dan budaya lokal yang dimiliki. Model mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran dapat memperkaya budaya lokal tersebut, yang pada gilirannya juga dapat mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya lokal dan budaya etnis yang berkembang. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, praktik pembelajaran berbasis budaya di sekolah. Yang pertama ada pengertian pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya menjadi sebuah metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam, sehingga peran siswa bukan sekedar meniru atau menerima saja informasi, tetapi berperan sebagai penciptaan makna pemahaman dan arti dari informasi yang diperolehnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam mengenal bangun ruang dengan permainan engklek. Yang pertama, guru bisa mengajak siswa bermain permainan engklek atau bisa melihat video permainan engklek. Yang kedua, guru menanyakan dari permainan engklek tadi terdapat bentuk bangunan apa saja dan kalau dijadikan satu akan menjadi apa. Yang ketiga, kemudian guru melihat salah satu contoh jaring-jaring dari bangun ruang kubus dari bentuk permainan engklek tadi. Salah satu contoh gambar jaring-jaring dari permainan engklek adalah engklek pesawat. Yang keempat, kemudian setelah itu guru dapat meminta siswa untuk membuat jaring-jaring. Yang kelima, setelah itu siswa diminta menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut dari bangunan yang sudah dipelajari. Kemudian eh, proses pembudayaan dalam pendidikan. Kan sebagai proses pembudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya menanamkan serta memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi baru untuk menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Di tengah gerakan pemberdayaan masyarakat, proses pembudayaan membutuhkan konsistensi dan ritme yang terus diulang. Proses pembudayaan dalam pendidikan adalah upaya menanamkan dan memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat dilakukan melalui proses enkulturasi, yaitu proses mempelajari dan menyesuaikan sikap dan pikiran individu dengan norma, adat, dan peraturan yang ada dalam kebudayaannya. Dan akulturasi, yaitu proses percampuran budaya yang terjadi tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Adapun peran budaya dalam pendidikan, yang pertama, sebentar Bu, gangguan sinyal tadi.
Yang kedua, budaya dapat berfungsi sebagai media pembelajaran dalam proses belajar. Yang ketiga, budaya dapat menjadi konteks dari contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran berbasis budaya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan keingintahuannya. Proses pembudayaan, penggunaan permainan tradisional engklek dalam pengenalan bangun ruang, yaitu permainan tradisional engklek dapat dikombinasikan dengan pembelajaran mengenal bangun datar. Permainan ini dapat membantu anak mengingat dan menambah pengetahuan tentang bangun datar serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari permainan engklek ini. Yang pertama, bangun datar, yaitu petak-petak engklek mengandung unsur bangun datar seperti segitiga, trapesium, lingkaran, dan persegi. Yang kedua, jaring-jaring. Petak-petak engklek mengandung unsur jaring-jaring. Yang ketiga, kesebangunan dan kekongruenan. Petak-petak pada engklek ini mengandung unsur kesebangunan dan kekongruenan. Yang keempat, refleksi. Pada petak-petak engklek ini mengandung refleksi. Dan yang terakhir, peluang. Urutan permainan dalam permainan engklek ini mengandung unsur peluang. Selain itu, permainan engklek juga dapat melatih kemampuan anak dalam hal lain seperti membaca gerak tubuh, menggerakkan tubuh, ketangkasan dan kelincahan, komunikasi, menyusun strategi, berkelompok, bersikap jujur, disiplin, saling menghargai, adil, dan bekerja sama. Kemudian ada pembelajaran berbasis budaya. Budaya. Pembelajaran berbasis budaya dalam upaya menanamkan dan memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat diartikan sebagai transformasi budaya, yaitu kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan bersifat reflektif dan progresif, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya enkulturasi, akulturasi, pembelajaran berbasis budaya, membangun jati diri, dan mengembangkan potensi anak didik. Adapun yang digunakan dalam pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran melalui budaya, yaitu pembelajaran melalui budaya pada mata pelajaran matematika digunakan permainan tradisional engklek sehingga anak bisa mempelajari bangun ruang dan bangun dasar melalui petak-petak engklek yang mengandung unsur bangun datar seperti segitiga, trapesium, lingkaran, dan persegi serta petak-petak engklek mengandung unsur jaring-jaring. Kemudian terakhir ada kesimpulan yaitu dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan bekerja secara kooperatif dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Proses pembudayaan dalam pendidikan adalah upaya menanamkan dan memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat dilakukan melalui proses enkulturasi dan akulturasi. Dalam proses pembudayaan, pendidikan dapat menjadi media pembelajaran yang berbasis budaya. Dalam proses pembelajaran berbasis budaya ini, siswa dapat mengungkapkan keingintahuannya, terlibat dalam proses analisis dan eksplorasi, serta terlibat dalam proses pengambilan kesimpulan. Belajar melalui budaya dapat membantu siswa untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan, serta menginternalisasikan budaya lokal. Menggunakan budaya sebagai media pembelajaran, budaya dapat menjadi konteks untuk menjelaskan konsep dan prinsip dalam suatu mata pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan keingintahuannya, memfasilitasi terjadinya interaksi sehingga timbul
kebermaknaan dalam proses pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Nita. Jadi memang apa namanya tadi diceritakan dari mana-mana ya, dari apa namanya tadi ada masalah engklek dan sebagainya. Jadi memang untuk rencana ke depan pertemuan berikutnya gitu kita bisa membahas tentang kalau kemarin kan dari ini ya si siapa namanya Aronson ya kemarin barangkali mungkin saya ini kan dulu. Bentar. Oke, saya share. Kemarin kan sempat kita translate ya, yang Aronson kemarin ya. Ya, Bu. Eh, Ya, jangan yang ini, bentar. Oke. Udah kelihatan belum nih? Kayaknya kurang sudah, begitu. Bu. Saya full kan dulu. Oke. Nah, ini kemarin. Oke, ini ya. Di Aronson kemarin. Jadi memang pendidikan yang relevan budaya ini kalau tadi kan di Bu Siti tadi diceritakan yang tentang belajar tentang budaya, mempelajari budaya dan pembiasaan-pembiasaan. Kemudian yang di Bunita tadi dicontohkan yang ada permainan engklek untuk belajar geometri dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih itu? Kalau yang di Bunita tadi mungkin lebih ke sini yang menggunakan konstruktivis. Jadi nanti dari tahu bahwa bentuk-bentuknya itu ada mungkin di engklek itu ada menyerupai tabung dan sebagainya. Kemudian mau dihubungkan ke menemukan sesuatu kalau di matematika. Jadi memang tadi saling melengkapi yang di Bunita dan Bu Siti ya. Kalau kita lihat di sini, pendidik yang relevan secara budaya menggunakan metode konstruktivis untuk Ya, Bu. mengembangkan jembatan. Jembatan itu menghubungkan antara budaya dengan di konsep akademik. Kalau tadi yang di engklek tadi kan mungkin ada si apa yang ditutup itu ya, apa yang dilempar. Nah, itu barangkali itu ada yang bentuknya Iya. hampir menyerupai tabung. Nah, itu kan nanti bisa dihubungkan ke konsep akademik di matematika misalnya. Kemudian bisa juga yang lain, mungkin tarian dolalak tadi, di tarian dolalak tadi. Siswa mengamati eh, apa namanya menari tarian dolala bisa dari gerakannya, bisa dari pakaian yang dikenakannya. Nah, itu bisa untuk dibawa ke siswa, ke pembelajarannya. Kalau belajar tentang tari-tariannya, berarti kan belajar tentang tari-tarian, bisa ke mata pelajaran seni budaya. Tapi itu bisa juga dibawa ke konsep akademik yang lain, misalnya kalau di tari-tarian itu ada musiknya, bisa dibawa ke IPA gitu. Kalau di SD kan ada tentang musiknya IPAS ya, IPAS. Jadi Pas. meskipun tarian dolala itu ke seni budaya kan kalau di SD kayaknya masuknya ke IPAS ya, masuk di IPA dan S-nya yang IPS gitu ya. Itu bisa jadi satu. Jadi itu cocok sekali saya rasa. Jadi tentang budayanya iya, kalau tentang IPA-nya apa? Bisa dihubungkan sama konsep terkait suara dan sebagainya itu. Kalau SD kayaknya kalau frekuensi amplitudo itu belum ya, tapi bisa bisa untuk sedikit contoh begitu. Nah, itu dihubungkan dengan konsep akademik yang lain. Jadi memang konsep akademik yang lain itu bisa pelajaran yang lain, bahkan bisa juga untuk bahasa Indonesia. Misalnya nanti disajikan tentang bacaan terkait itu dan sebagainya. Bahasa Indonesia bisa, ke IPA bisa, ke IPS bisa, IPAS ya, IPA, IPS. Kemudian ke matematika juga bisa. Kemudian apa kalau di SD yang bisa? Kira-kira apa lagi? Nah, itu namanya dihubungkan dengan konsep akademik dan itu bisa dihubungkan ke yang tadi melalui budaya dan dengan budaya. Melaluinya misalnya nih di gerakan tarinya tadi ada nggak yang membentuk ke sudutnya atau apa itu kan oh ini loh kamu membentuk sudut ini. Nah, itu melalui dia bergerak sesuatu maka dikasih tahu. Nah, itu melalui tapi kalau dengan itu mungkin dari gambar-gambarnya bisa dibuat dalam modul ajar atau bentuk seperti apa. Itu yang dimaksudkan menggunakan budaya dalam pembelajaran. Jadi
kalau dari budaya yang dimaksudkan kemarin kita batasi budaya yang mau kita maksudkan di sini adalah yang bersifat etnis ya, yang kemarin ada unsur-unsur budaya kemarin itu. Ya, walaupun nggak menutup kemungkinan ya, budaya modern bisa nggak Bu? Bisa, tapi kita sementara kita batasi dulu yang budaya yang bersifat etnis. Jadi yang disampaikan Bu Siti maupun Bu Nita tadi nggak ada yang salah, jadi nggak usah takut Bu Nita. Belum, walaupun belum pernah. Jadi setidaknya saya gini, oh berarti apa yang saya sampaikan kemarin kan ya masuk gitu ya, masuk tentang di sana. Jadi eh Ya, kita atau Bunita nggak usah khawatir, saya bisa mengikuti, bisa. Kita itu jangan dibayangkan yang pusing-pusing dulu, kita nikmati gitu. Nanti ternyata kan, oh ternyata yang sudah dilakukan atau barangkali yang ada di sekitarnya itu apa? Itu terkait budaya. Kemudian nih Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, bisa ke ini refleksi kritis tentang kehidupan dan masyarakat mereka sendiri. Refleksi kritis itu seperti apa? Misalnya kalau tadi di eh, tarian dolalak tadi ternyata misalnya zaman dulu nih kan pakai bajunya yang seperti apa, sekarang seperti apa. Dolalak kan sekarang lebih sopan ya, kalau dulu kan buka-bukaan. Nah itu. Kemudian barangkali kalau dari budayanya, dolala itu dulu identik dengan yang akan agak ke itu ya. Cuma sekarang kan nggak berbeda. Jadi ada sedikit pergeseran-pergeseran. Barangkali di situ ada refleksi kritis tentang kehidupan dan masyarakat mereka di anak-anak tersebut. Kemudian juga apakah di sini memfasilitasi kompetensi budayanya. Nah, di mana mereka tadi kalau Bu Siti tadi menyatakan di Purworejo, ya itu kan di Dolala memang di Purworejo, di daerah perbatasan Purworejo itu juga memang di sana kan terkait Dolala ini memang apa ya yang berkembangnya kan di sana. Oke, baik. Itu kemudian kalau di sini pendidik yang relevan secara budaya eksplisit membuka kedok dan membuka sistem yang menindas melalui kritik terhadap wacana kekuasaan. Nah, kan kadang ini ya kalau yang dibahas tuh budaya yang di luar itu kan kayak menindas kita. Nah, barangkali di situ sih maksud dari si Aronson ini. Jadi di situ itu kemudian saya tadi mau apa ya? Oke, baik. Itu tadi terkait yang di pengalaman dari Bapak Ibu dan barangkali hasil membaca juga. Bunita nggak usah khawatir meskipun belum mengajar, tetap ada yang bisa diceritakan. Nah, untuk ke depan barangkali seperti yang Bunita bikin tadi itu, kita memang mau membuka bagaimana sih praktek-praktek budaya yang sudah orang lain lakukan. Nah, kita bisa melihat dari mana? Paling mudah adalah saat kita melihat artikel-artikel yang dipublikasikan, tidak harus pada jurnal internasional bereputasi, nggak harus. Kalau kemarin ya Aronson kan saya ambil dari sana. Jadi banyak juga dari yang di sekitar kita nanti bisa kita lihat. Kalau yang di sekitar kita kita cari di Google Scholar gitu Bapak Ibu itu banyak sekali. Jadi nanti bisa kita cari di sana. Nanti kalau Bapak Ibu membuka Google Scholar gitu kemudian nyari pembelajaran berbasis budaya, misalnya di matematika atau di IPA gitu nanti akan muncul itu yang berbahasa Indonesia. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya bisa dilakukan itu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk mencari yang dari luar. Kita lihat, kita kritisi yang sudah dilakukan itu benar atau salah sih. Kemudian kita kritisi, jangan-jangan prakteknya itu beda konsepnya gitu kan. Ada sesuatu gini. Tadi kayak misalnya pakai bentek. Itu beneran nggak sih itu bentuknya tabung? Kadang agak maksa gitu. Sebenarnya bukan tabung, tapi dipaksakan gitu. Saya pernah melihat itu kayak lemper gitu. Lemper, makanan lemper itu ke tabung. Kalau lempernya yang oke, yang lemper dibunteli itu nggak apa-apa. Lah kalau lempernya yang melenyet itu kan bukan ke pendeng. tabung, yang pendek ya. Nah, itu saya pernah menemukan eh ada yang ini, yang saya sedih itu karena pas di lomba ya, lomba ke guru-guru anu SD nasional itu, saya menemukan, loh, kenapa ini gambarnya lempernya lemper gepeng, kenapa dibilang tabung? Ini kan jauh sekali gitu. Saya pernah menemukan kebetulan sempat tahun berapa itu saya jadi juri terkait lomba itu ya tentang media itu kemudian ke inovasi pembelajaran guru yang apa itu olimpiade apa yang guru itu. Loh, saya menemukan itu loh jangan ini gitu ya. Lempernya kalau mau ke bentuk tabung ya yang beneran tabung, jangan lemper yang melenyet. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita nanti melihat praktek-praktek yang seperti itu kemudian seperti apa barangkali kita bisa berpikir kritis ke sana. Baik, seperti itu barangkali ibu-ibu ada yang ingin disampaikan. Jadi nanti mencarinya dari mana?
Kita tidak usah mencari yang jauh-jauh. Dari Google Scholar aja nggak apa-apa. Oke, nah nanti ibu-ibu Hmm. bisa mencari di Google Scholar. Ada yang mau dikritisi misal kayak tadi tuh, Bu, saya menemukan artikelnya ini, tapi di sini bagusnya apa yang bisa kita ambil? Misalnya nih, misalnya ada yang dapat penelitian saya nih misalnya, di tempatnya boneka nih, misalnya, oh ada tentang apa gitu, Bu, tapi Bu ini di sini di artikel ini ininya bagus, tapi ada kekurangan di sini. Nah nanti jadi kita melihat kelebihannya apa, kekurangannya apa yang bisa kita ambil ke kelas kita gitu, itu saya rasa akan bermanfaat sehingga nanti saat merancang itu kan dengan membaca kadang kalau nggak dipaksa untuk membaca kan kita kadang ya sudah biar biar ada apa namanya tahu yang sudah ada seperti apa. Semakin banyak yang bisa dibahas dari artikel-artikel yang ada itu tentu akan menambah wawasan kita. Dan kalau kemarin untuk yang di semester sebelumnya itu ada yang membuatnya itu kan kita dari melihat yang lain tuh kita sudah mencoba membuat ini. Nah, yang selanjutnya ibu bisa memilih mencoba membuatkan ini berarti semacam cari inspirasi nih untuk tugas akhirnya nanti. Baru pertemuan berapa sudah ngomongin tugas akhir ya. Nah, boleh memilih boleh memilih untuk membuat artikel atau membuat modul ajar. Nah, bimbingan di semester lalu itu banyak yang memilih modul ajar karena sudah terbiasa. Oh, belajar aja lah, Bu. Iya, Iya, saya jadi gini, oh banyak banget ya bikin modul ajar gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Modul ajar pembelajaran berbasis budaya di kelas. Nah, pakai materi apa saja boleh gitu kemarin. Yang milih artikel ada juga, cuma lebih sedikit. Sebagian besar modul ajar. Bu, saya tuh bikin modul ajar tuh. iya, modul Modul ajar ajar aja. dibikin aja ya. Oke, baik. Nanti dipersilahkan mau modul ajar boleh, artikel juga boleh begitu. Iya, Tapi ada juga yang kemarin itu bikin artikel itu terpublikasikan di Sinta 3 itu ada itu Pak Mungin kemarin. Ya, boleh mau artikel boleh, mau modul ajar boleh. Itu barangkali ibu-ibu untuk mohon bantuannya ya, apa bimbingannya nggih, Bu. ya insya Allah Bu Siti, Bimbingan. ya kan Bimbingannya, Bu. Mas saya, ya jangan dibuat beban tapi kita kan maksudnya bareng-bareng kan. Ya, Saya rasa sebenarnya ya, dari sisi di Bapak Ibu mahasiswa S2 ini sebenarnya sudah ada bekal ya, nggak dari nol dan barangkali malah sudah melakukan di kelasnya cuma kita sambil mengevaluasi lagi tidak hanya di diri kita tapi yang sudah ada di sekitar kita sehingga kalau misalnya mau membuat ide modul ajar barangkali atau membuat artikel itu karena kalau sudah membaca dari yang lain-lain kita buka mata ternyata di sekitar kita yang sudah melakukannya dan apa yang bisa kita contoh atau kita masukkan gitu sehingga nanti menjadi lebih baik. Kalau nggak dipaksa begitu kan nggak bikin, mesti ya sudah itu. Kemudian mungkin download apa gitu ya kalau saya lihat itu. Nah, barangkali itu dari saya untuk pertemuan hari ini. Ini sepertinya ada tuh ya, Bu. tambah dua. Tadi tuh ada yang sudah WA saya tapi kok nggak gabung. Makanya saya tadi, loh ini mana gitu. Ada yang sudah WA tapi nggak gabung, belum gabung barangkali di berikutnya. Hmm. Karena gini, Bu, apa namanya, dari penerapannya di SD, di sekolah dasar itu kan, ya memang seperti Bu, itu Bu. Tapi barangkali untuk dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan, apa namanya, konkretnya pengetahuan yang S2 itu pemaknaannya itu barangkali kan yang Oh, belum bisa oke. memaknainya gitu Bu. Akan tetapi barangkali memang di SD itu pelaksanaannya seperti ini. Tapi pemaknaan memasukkan kriteria pemaknaan yang di program pendidikannya kan yang kita masih bingung itu Bu. Oke, oke, baik. Ya, Jadi nanti kita bareng-bareng. Jadi kayak memang kan seringnya pada bingung ini. Kalau pembelajaran berbasis budaya itu kayak apa diterapkan? Yang diminta di kurikulum itu seperti apa gitu. ya, Kalau di P5 itu kan, nah, kadang di P5 itu kalau dipaksakan ke ya, budaya juga sebenarnya agak nggak pas ya. Barangkali di ya, karena proyeknya misalnya pakai jagung atau pakai apa ini kan juga bukan budaya gitu ya. Nanti kita lihat bersama di sana. ya. Karena kalau di SD itu kan eh, keterkaitan dengan budayanya itu masuknya ke itu Bu, arifan lokal. Ya, ke IPAS Itu ya. Lebih banyak ke ya. IPAS. Enggak, Bu, di P5-nya itu ada, ya P5 proyeknya itu di tempat saya kearifan lokal itu maksudnya di situ misalnya ada makanan kebudayaanku Nah, gitu. oh, oke, 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 Ya, oke. jadi
kita masuknya eh, tadi pada saat saya presentasi ya saya masukkan ke itu Ya. ke budaya pembelajaran sebagai anu budaya itu. Ya, Ya, itu mohon juga maaf. ya, itu juga benar Bu Siti. Jadi kayak misalnya makanan tradisional, ya itu benar kayak misalnya anak-anak membuat mungkin getuk atau apa itu kan juga masuk sebenarnya. Ya, Masuk juga mm-mm. itu. Ya Bu. Ya. Jadi kalau mungkin yang saya contohkan kemarin agak beda, makanya kan posisi budayanya Iya, itu gimana? Ya karena posisi yang budaya kan beda-beda. yang mau dimasukkan. Ya, Betul. Jadi memang ada belajar tentang budaya, melalui budaya, dengan budaya, berbudaya. Sebenarnya kan makanya saya bilang bahwa sebenarnya ada di sekitar kita dan barangkali malah Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah melakukan, cuma nggak tahu yang dimaksudkan yang mana nah gitu. itu nggak tahu dimasukkan ke yang mana. Iya, baik. Oke, baik. Barangkali itu nanti sambil kita lihat yang ke belakang nanti seperti apa. Maksudnya kita baca-baca lagi dari Google Scholar, kemudian kita diskusikan. Jadi pertemuan selanjutnya kita membahas terkait pembelajaran berbasis budaya yang sudah ada nanti dari Google Scholar saja. Kalau khawatir Bu berbahasa Inggris di Google Scholar yang bahasa Indonesia banyak. Jadi nanti mau ambil yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya. Ya. Oke, baik. Barangkali itu dulu Ibu-Ibu untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa untuk Jumat depan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.